Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai zuhur ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kesehatan, nikmat istiqamah dalam iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu ringan kita melangkahkan kaki untuk datang ke rumah Allah melaksanakan fardu zuhur berjamaah. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah." Siapa yang melepaskan satu kesulitan dari kesulitan dunia pada seorang mukmin, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini dunia, ini akhirat. Ini kesulitan orang lain, ini kesulitan kita. Nah, ketika kita mampu melepaskan kesulitan orang lain, kurbatan, satu kesulitan orang lain kita lepaskan, maka Allah akan lepaskan kita satu kesulitan di antara berbagai kesulitan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang sedang menolong orang lain, selama ini Bapak Ibu kalau kita bantu orang lain, maka yang terlintas di pikiran kita, kita sedang melepaskan orang lain dari kesulitan dirinya. Lalu muncul dalam diri kita, mungkin terlintas entah datang dari setan atau terlintas dalam lintasan hati kita. Saya sedang menolong kamu. Kalau bukan karena saya, maka kamu dalam kesulitan. Kalau bukan karena saya, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok hadis ini, ketika kita mampu melepaskan kesulitan orang lain, maka sesungguhnya kita sedang melepaskan kesulitan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak sekali kesulitan yang akan kita hadapi. Dari mulai kesulitan syakaratul maut, kesulitan ketika menghadapi pertanyaan malaikat di alam kubur, kesulitan ketika meniti titian siratal mustaqim, dan berbagai macam kesulitan yang akan kita hadapi. Lalu bagaimana sebenarnya cara melepaskan diri dari berbagai macam kesulitan yang amat sangat panjang ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara melepaskannya adalah man naffasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan satu kesulitan dari kesulitan dunia pada seorang mukmin, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi cara menghitungnya, jangan kita hitung berapa banyak orang yang sudah kita bantu. Jangan kita hitung berapa banyak orang yang sudah kita tolong. Jadi kalau kita hitung berapa banyak orang yang sudah kita bantu, berapa banyak orang yang sudah kita tolong, bisa jadi datang ujub, datang riya, datang sombong. Tapi yang kita hitung adalah kira-kira berapa kesulitan akhirat pribadi saya yang sudah saya lepaskan dari diri saya. Bapak Ibu yang kami muliakan, hadis ini memberikan pandangan baru, sudut pandang baru, melihat satu masalah dari sisi yang berbeda. Selama ini kita melihatnya bahwa kita menolong orang lain, bahwa kita melepaskan kesulitan orang lain, bahwa kita meringankan beban orang lain.
Tapi sebenarnya kita tidak sedang meringankan beban orang lain, tetapi kita sedang meringankan diri kita sendiri. Kita menghadapi berbagai macam kesulitan pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa Allah tak buat kita ini semuanya senang? Kenapa Allah tak buat kita ini semuanya mampu, sehingga kita bisa hidup nyaman hanya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Cukup dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan banyak lagi ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tengok, sesungguhnya Allah ingin menguji kita. Ketika kita sanggup mampu melepaskan beban orang lain, maka sesungguhnya kita sedang melepaskan beban kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, begitulah cara Allah agar kita mampu berbagi kepada orang lain. Kalau kita membantu orang lain hanya dalam bentuk pribadi, sifatnya tolong menolong secara pribadi, mungkin banyak yang dapat kita bantu, banyak yang dapat kita tolong, tapi sifatnya person, individu. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya selama ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membantu orang lain, tapi sifatnya person, individu. Tapi kalau kita membantu orang lain dalam bentuk kolektif, dalam bentuk berjamaah, insya Allah dampaknya pun akan lebih banyak buat orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami muliakan, kita perlu memikirkan perbuatan yang banyak, perbuatan yang baik, tetapi dapat dikelola dengan baik. Itulah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Mengapa demikian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semakin banyak kita berbuat, semakin bersama kita berbuat, maka insya Allah semakin banyak pula objek yang dapat kita bantu. Intinya Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita mampu sanggup meringankan beban orang lain, maka sesungguhnya kita sedang melepaskan beban kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah kultum kita pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.